Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman dari Digitren dan kali ini saya ingin mengulas tentang Samsung Galaxy S21 FE. Samsung merilis handphone ini di waktu yang agak aneh menurut saya. Terlalu jauh dari Galaxy S21 dan terlalu mepet dengan Galaxy S22. Ditambah lagi harganya yang mencapai 9 juta rupiah untuk varian termurahnya itu harganya udah agak mepet dengan Galaxy S21 biasa. Saya sempat cek di toko online, harga Galaxy S21 biasa tuh udah mencapai 9 jutaan sih. Tapi ngesampingin hal itu, Galaxy S22 FE ini handphone yang bagus untuk sebuah seri Galaxy S versi hemat. Galaxy S21 FE mengusung desain yang mirip dengan Galaxy S21, itu terutama pada area tonjolan kamera belakangnya. Hanya saja nih, tonjolan kamera di HP ini terlihat lebih menyatu dengan bodi belakang handphone dan warnanya pun seragam. Bagian belakang HP menggunakan material plastik, sedangkan untuk bagian framenya itu menggunakan material aluminium. Walaupun menggunakan material plastik, HP ini bagi saya tetap terasa premium ketika digenggam di tangan. Bagian sisinya masih menggunakan model melengkung sehingga nyaman ketika saya genggam. Memang sih, sekarang ini sedang naik daun tren HP dengan sisi datar ya, namun menurut saya itu lebih enak untuk dipandang tapi tidak untuk digenggam. Pada bagian sisi tersebut juga disematkan tombol power dan pengatur volume. Di bagian bawahnya terdapat lubang speaker, slot USB-C, dan slot kartu SIM ganda. Ada 4 varian warna Galaxy S21 FE yang bisa dipilih dan pada ulasan ini saya menggunakan varian warna hitam yang tampil menarik dengan warna mate di keseluruhan HP. Warna hitam ini di pencahayaan tertentu sebetulnya lebih terlihat seperti abu-abu gelap sih. Layar Galaxy S21 FE berukuran 6,4 inci dengan desain yang datar. Untuk teknologinya ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2340x1080 pixel dan refresh rate 120 Hz. Di bagian atas layar terdapat lubang untuk kamera depan yang untungnya Samsung tidak lagi menyematkan lingkaran perak di screen kamera seperti yang ditemukan di Galaxy S20 FE. Itu tuh dulu agak mengganggu sih buat saya. Untungnya sekarang udah nggak ada lagi. Untuk kualitas tampilan layar sendiri itu sangat memuaskan, ditambah lagi layarnya cerah sehingga tidak sulit ketika digunakan di bawah sinar matahari. Refresh rate 120 Hz yang disediakan juga membuat animasi tampilan layar HP itu terlihat halus sih. Namun tak kenapa refresh rate ini bukan model adaptif seperti yang ditemukan di Galaxy S21. Jadi layarnya akan tetap menggunakan refresh rate 120 Hz untuk berbagai konten. Hal ini mungkin yang membuat HP ini selama saya gunakan di mode refresh rate 120 Hz itu baterainya agak kurang memuaskan. Di dalam layarnya juga terdapat pemindai sidik jari model optik, bukan ultrasonic yang lebih canggih seperti di Galaxy S21 biasa. Untuk proses deteksi sidik jari saya terasa cepat dan tidak ada kendala. Bagi yang berharap ingin mendapatkan Galaxy S22 FE dengan chipset Snapdragon, mungkin akan kecewa melihat untuk saat ini di Indonesia handphonenya menggunakan chipset Exynos 2100 yang sama dengan Galaxy S21 biasa. Walaupun di atas kertas Exynos 2100 performanya di bawah Snapdragon 888, selama saya gunakan sih saya puas dengan performanya yang gegas dalam menjalankan berbagai aplikasi. Namun begitu, pernah 2 kali saya temukan handphonenya mendadak terasa tersendat atau lag. Entah kenapa bisa terjadi hal itu, namun saya lebih curiga ini karena implementasi refresh rate-nya yang kurang optimal. Ketika refresh rate saya ubah ke 60 Hz lalu diubah lagi ke 120 Hz, performanya kembali menjadi mulus. Untuk RAM yang disediakan oleh HP ini berkapasitas 8 GB dan penyimpanan internalnya sebesar 128 GB atau 250 GB tergantung varian. Perlu dicatat, HP ini tidak menyediakan slot microSD sehingga penyimpanan internalnya tidak dapat ditambah. Satu hal minus lain yang saya temukan adalah HP ini mudah terasa hangat selama saya gunakan. Padahal HP-nya hanya saya gunakan untuk browsing dan berjejaring sosial. Di sisi audio, HP ini menggunakan speaker stereo yang volumenya cukup kencang. Kualitas keluaran audionya terdengar cukup bagus bahkan di level volume yang tinggi. Galaxy S21 FE dibekali dengan 3 kamera belakang yaitu kamera utama wide 12MP, ultra wide 12MP, dan telefoto 8MP. Untuk kamera depannya memiliki resolusi yang besar yaitu 32MP yang akan lebih memuaskan para penggemar selfie. Kamera utama HP ini sebenarnya sudah bagus dalam merekam objek foto. Hasil fotonya tampil dengan tajam dan warna yang cukup akurat. Fitur potret yang disediakan pun dapat membuat foto bokeh yang menarik. Sayangnya nih, entah kenapa pada bagian sisi foto seringkali terlihat kabur. Jika ini adalah lensa ultrawide itu wajar, namun ini lensa wide biasa. Masalah ini untungnya tidak saya temukan di lensa telefoto. Entah apa yang salah, apakah di sisi software atau hardware. Yang pasti, jika masalah ini di sisi hardware, memperbaikinya akan lebih rumit. Untuk pembesaran foto, HP ini dapat melakukan pembesaran optik sebesar 3 kali dan pembesaran digital hingga 30 kali. Jika dibandingkan dengan kamera telefoto di Galaxy S21, resolusi kamera HP ini terlihat jauh lebih kecil namun handphone ini menggunakan pembesaran optik. Kamera selfie di Galaxy S21 mampu merekam wajah saya dengan baik.
Detail permukaan wajah dan baju yang saya gunakan dapat terlihat dengan jelas. Fitur potretnya pun dapat membuat efek bokeh yang rapi. Di kondisi minim cahaya, kamera HP ini tetap dapat menghasilkan foto yang cukup memuaskan. Agar foto malam lebih tajam dan cerah, ada night mode yang dapat digunakan. Fitur night mode biasanya memerlukan waktu yang agak lebih lama dibandingkan dengan mode biasa. Namun nih, di HP ini prosesnya menjadi jauh lebih lama dan kadang membuat tangan saya jadi agak pegal agar tidak menggoyang kamera HP. Saya punya ekspektasi besar soal ketahanan baterai dari Galaxy S22 FE. Namun kenyataan berkata lain. Saya biasanya hanya mendapatkan screen on time rata-rata sekitar 3 jam 45 menit di mode refresh rate 120Hz dari baterai 100% ke 10%. Di pengetesan menggunakan PC Mark pun hasilnya kurang memuaskan, yaitu dengan skor 10 jam 50 menit di layar 60Hz, kecerahan layar 50%, dan baterai dari 100%. Pengetesan yang sama di mode 110Hz, skornya terjun bebas menjadi 7 jam 58 menit saja. Sebetulnya kapasitas baterai HP ini tergolong cukup besar, yaitu 4500 mAh. Mungkin ini karena layarnya tidak mendukung adaptive refresh rate yang menyesuaikan dengan konten yang ditampilkan agar lebih hemat baterai. Untuk pengecasan baterainya, HP ini mendukung teknologi pengisian daya cepat 25 watt. Sayangnya Samsung kembali tidak menyediakan charger dalam box, jadi perlu menggunakan charger lain. Untungnya saya punya charger Samsung 25 watt dan ketika saya coba, itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 15 menit dari level baterai 10% ke 100%. Selain dapat diisi daya baterainya menggunakan kabel, HP ini juga dapat diisi secara nirkabel dengan daya 15 watt. Saya puas sebetulnya dengan apa yang ditawarkan oleh Galaxy S21 FE ini. Tapi, rasanya tuh nggak sepuas seperti ketika saya mengulas Galaxy S20 FE tahun lalu. Ini mungkin karena Galaxy S20 FE itu datang di waktu yang lebih tepat dan membawa desain yang lebih fresh di masanya. Mengesampingkan hal tersebut, HP ini adalah HP seri flagship ekonomis yang bagus dengan performa yang mumpuni dan layar yang memuaskan. Hanya saja nih baterainya nih di refresh rate 110Hz tuh agak lemah aja. Mungkin karena nggak ada adaptive refresh rate di dalamnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.